Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat berjumpa lagi dalam pembelajaran IPA. Untuk pembelajaran IPA kali ini kita masih membahas tentang pesawat sederhana ya. Kalau kemarin kalian belajar tentang katrol, bidang miring, kemudian roda berporos, sekarang kita lanjutkan tentang tuas atau pengungkit. Tuas atau pengungkit memiliki rumus keseimbangan WLB sama dengan FLK ya. W atau beban satuan Newton atau FB ya, gaya beban ya. Jadi W atau FB ya, itu satuannya Newton. Kemudian LB lengan beban satuannya meter, F gaya kuasa satuannya Newton, LK satuannya meter. Ini bisa dilihat, ini adalah tuas atau pengungkit, ini bebannya, ini titik tumpunya ya. Jadi dari beban ke titik tumpu ini di sini, ini adalah LB, dari titik tumpu ke titik kuasa adalah LK. Ini adalah gaya kuasanya di sini. Ya. Lanjut ya, tuas ada jenisnya, ada beberapa jenis, ada 3 jenis. Tuas jenis pertama, titik tumpu di antara titik beban dan titik kuasa. Ini titik tumpu, ini titik beban, ini titik kuasa. Alat yang menerapkan tuas jenis 1 ada gunting, ada tang, catut, ada binder klip ya. Kemudian ini tuas jenis kedua ya, titik beban di antara titik kuasa dan titik tumpu. Nih ya, tuas golongan 2. Alat yang menerapkan tuas golongan 2 ya, ada gerobak, ini ada handle rem, ada pembuka botol ya, dan ini alat-alat yang lainnya. Kemudian tuas jenis ketiga atau tuas golongan 3, titik kuasa di antara titik tumpu dan titik beban ya. Ini gambarnya bisa dilihat di buku kalian ya, ada itu ya. Ini alatnya, ada pinset, ada staples, ada cangkul, skop ya. Kemudian keuntungan mekanis untuk tuas. Keuntungan mekanis merupakan perbandingan antara beban dengan gaya kuasa atau lengan kuasa dengan lengan beban. Jadi KM sama dengan FB per FK sama dengan LK per LB ya. Dengan keuntungan mekanik ini ya, kerja manusia menjadi lebih ringan ya. Jadi KM keuntungan mekanik, LB lengan beban, LK lengan kuasa, FB gaya beban, dan FK gaya kuasa. Penerapan soal ya, sebuah batu dengan beban 2000 Newton akan dipindahkan ke suatu tempat menggunakan bantuan tuas seperti pada gambar. Berapa besar gaya minimum yang diperlukan untuk mengangkat batu tersebut? Ini ada beban 2000 Newton, ini LB-nya 20 cm atau 0,2 meter, LK-nya 100 cm atau 1 meter. Jadi yang diketahui tadi FB atau W 2000 Newton, LB-nya 20 cm atau 0,2 meter, LK-nya 100 cm atau 1 meter. Gaya, ditanyakan gaya kuasanya. Jawab ya, FB kali LB sama dengan FK kali LK. Ya, FK-nya jadi FB kali LB per LK. Jadi 2000 Newton kali 0,2 meter per 1 meter. Hasilnya ada 400 Newton. Ini coba diperhatikan ya, soal untuk pengungkit atau tuas. Kemudian ya, untuk pesawat kerja dalam sistem gerak manusia, prinsip kerjanya untuk pesawat sederhana pada sistem gerak manusia diantaranya pada saat kita menengadah. Ini ada di halaman 90, 91 dan 92 ya, di buku kalian ada. Ketika kita menengadah ya, itu pangkal rahang merupakan titik tumpunya.
otot leher merupakan titik kuasa dan ujung rahang atau ini pada mulut ini ya, rahang depan ini merupakan titik bebannya. Jadi titik tumpu berada di antara titik kuasa dan titik beban. Ini ketika kita menengadahkan kepala itu merupakan penerapan tuas jenis 1. Kemudian yang kedua, ketika kita jinjit ya, kaki depan ya sebagai titik tumpunya kan di ujung kaki kita ya. Kemudian bebannya ada di tengah sini ya. Nih. Kemudian otot betis itu merupakan titik kuasa. Jadi titik beban di antara titik tumpu dan titik kuasa. Ini menerapkan tuas jenis kedua atau tuas golongan 2 ya. Kemudian ketika kita menekuk lengan, titik tumpu ya ada di siku, otot bicep merupakan titik kuasa, dan ujung tangan, jari-jari tangan kita merupakan titik beban. Jadi titik kuasa berada di antara titik tumpu dan titik beban. Ini menerapkan tuas jenis ketiga ya. Demikian untuk pelajaran kali ini, tolong dipelajari dengan baik, lalu kerjakan soal di halaman 99 ya sampai dengan 103. Terima kasih atas perhatiannya ya. Jangan lupa jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.